Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi penjualan kita dengan menggunakan kode Igniter. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat desain form untuk input penjualan. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat validasi untuk formnya ya, dan mungkin ada beberapa tambahan seperti ini. Untuk tanggal transaksinya kita coba tambahkan date figure-nya, kemudian untuk data pelanggan ini nanti ketika diklik muncul model ya, kemudian berapa validasi yang memang harus diisi gitu ya. Jadi ada form-form atau inputan yang memang tidak boleh kosong, itu harus kita validasi terlebih dahulu. Oke, yang pertama, nah ini untuk nomor faktur nanti kita buat automatic numbering, tapi tidak di video kali ini, itu di video berikutnya. Nah, untuk yang kedua, ini tanggal transaksi. Untuk tanggal transaksi kita coba tambahkan date figure-nya. Nah, silakan teman-teman buka lagi untuk file template tabularnya. Nah, coba masuk ke form elemen. Kemudian di paling bawah itu ada, nah ini date figure ya. Ada date figure. Nah, teman-teman bisa gunakan date figure ini ya. Nah, di sini kita coba Ctrl U ya untuk melihat kodenya. Kemudian, nah di sini teman-teman tinggal searching aja date figure. Nah, di sini penggunaan date figure-nya sudah ada ya. Nah, di sini ada yang pakai icon, ada yang tidak. Nah, kita coba yang ini aja. Karena kan kita di formnya sudah pakai icon ya. Kita coba lihat cara penggunaannya saja. Kalau kalian lihat di sini ada ID namanya calendar sample ya. Nah, kita search saja untuk ID-nya, kita lihat jQuery-nya seperti apa. Oke, nah di sini ya. Jadi di sini ternyata dia menggunakan plate figure ya. Plate figure, jadi kita harus copyin dulu plate figure-nya. Nah, di sini ada JS plate figure-nya ya, kalau nggak salah. Nah di sini ada JavaScript untuk plate figure-nya. Kita copyin aja URL-nya, kita tempel di template. Kita tempel dulu di template, file template ya. Mana ya? Template, nah ini. Kita simpan di bagian library JS. Nah, di sini ya. Ini kita hapus aja yang ini. Kita tempel di paling bawah aja lah, setelah data tabel ya. Kita copy, kemudian kita jangan lupa untuk URL-nya kita tambahkan base URL. Echo base URL asset. Oke, asset seperti ini. Oke, aset. Kemudian untuk JavaScript-nya sudah kita masukkan. Ke langkah selanjutnya itu CSS-nya. CSS-nya kalau kita lihat di kodenya, harusnya ada plate figure CSS-nya. Nah, ini ada ya. Kita copy lagi plate figure CSS-nya. Kita copy di bagian CSS filenya. Nah, di sini. Kita copy di paling bawah juga. Kita tambahkan URL base URL asetnya. Nah, oke. Kalau sudah, nah sekarang kita coba masuk ke input penjualan lagi. Di tanggalnya kan tadi sudah kita kasih ID ya, namanya itu ID tanggal transaksi. Nah, sekarang kita tinggal copyin aja bagian JavaScript-nya di kode. Nah, di sini kita buka lagi. Kita buka paling bawah. Tadi kan ID-nya itu calendar sample ya. Calendar simple. Oke. Nah, jadi ini untuk penerapan agar si form tadi atau si ID tanggal transaksi tadi memiliki date figure, ini tinggal copy aja bagian script ininya. Script plate figure-nya kita paste di file input penjualan.php di sini. Kemudian, nah di sini yang tadinya calendar simple kita ganti ID-nya. Ini kan dia memilih ID ya, memilih berdasarkan ID. Nah,
tadi kan ID yang di tanggal transaksi kita kan namanya tanggal transaksi, jadi kita tulis saja tanggal transaksi. Kemudian kita coba reload. Sekarang kita coba klik. Nah, di sini udah muncul ya untuk date figure-nya ya, untuk date figure-nya. Oke, tapi kalau kita lihat di sini CSS-nya sepertinya ada yang tidak terload atau mungkin posisi CSS penempatannya salah. Nah, kalau kita lihat lagi di sini di form elemennya ya, di kode form elemennya, di sini itu si posisi plate figure-nya itu ada di atas tabler.min.css dan CSS tabler lainnya ya. Berarti kita coba posisikan plate figure.min.css-nya itu di atas ya. Nah, di sini kita copy, kita stempel di sebelum tabler.min.css. Oke, kita coba reload kembali. Nah, kita klik. Nah, sekarang udah agak rapi ya dan CSS-nya udah terload. Cuman di sini untuk si nama bulan dan tahunnya itu tertutup ya. Jadi kita coba edit untuk CSS-nya. Kita inspect di sini, inspect ya. Kita coba lihat di flat figure mount. Nah, ini yang CSS yang kelas flat figure mount ini. Kita coba buka ya di file flat figure-nya. Di sini itu. Nah, kita nanti coba untuk width-nya. Mana ya? Width-nya ada nggak width? Hey. Coba flat figure ini nih, flat figure months bukan ya, coba ini. Nah, ini current month, coba yang current. Oke, berarti CSS-nya yang ini ya, yang dia kelasnya itu namanya flat figure current month. Nah, jadi kalau misalnya kita width-nya hapus, nanti dia jadi ke pinggir ya. Jadi kita coba sesuaikan width-nya, kita sesuaikan atau mungkin fontnya kita kecilin. Nah, kita coba buka dulu si file flat figure.min.css-nya. Kita buka kode editornya lagi, VS Code-nya kita buka. Biar cepat kita tinggal Ctrl P aja. Kemudian kita cari flat figure. Nah, ini ada ya, flat figure.min.css, kita buka. Nah, kemudian kita cari yang flat figure month, current month ya, yang ini nih. Nah, kita Ctrl C aja, kita find di sini. Nah, ini bagian yang si nama bulan tadi, CSS-nya. Nah, sekarang kita coba width-nya, kita coba 100% kan aja. Oke. Kemudian kita coba reload. Kemudian kita coba pilih lagi. Tidak ada yang berubah. Kita coba clear dulu historinya. Kita clear browsing, kita hapus cache image and filenya dulu. Kemudian kita coba reload lagi. Nah, sekarang si posisinya udah kelihatan ya untuk nama bulan dan tahunnya. Oke, itu untuk date figure. Untuk date figure-nya, kemudian untuk pelanggan nanti kita akan coba buat modelnya, tapi tidak sekarang. Ini kita coba buat validasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini, oke, ini ya. Jadi ketika misalnya, jadi default yang jatuh tempo ini, defaultnya itu adalah dia terhide dulu ya, sebelum nanti memilih jenis transaksi. Jadi kalau misalnya kredit, dia otomatis jatuh tempo muncul. Kalau misalnya tunai, dia ke hide lagi, gitu ya. Jadi kita bikin dulu, kita close dulu yang flat figure min CSS-nya. Kita ke input penjualan lagi. Kemudian kita ke jatuh tempo. Nah, di sini, nah di bagian input icon yang ini ya, yang ada margin button min 3-nya, kita tambahkan lagi ID misalnya JT. Oke ya. Nah, kemudian kita bikin di paling bawah, kita bikin script lagi. Kita bikin jQuery.
Di sini kita bikin sebuah function namanya load jatuh tempo misalnya ya. Atau misalnya hide jatuh tempo aja ya, hide jatuh tempo dulu. Nah, tadi kan ID-nya JT ya. Kita kasih pilih JT-nya dulu, kemudian kita tambahkan function hide gitu ya. Nah, kemudian kita load si hide jatuh temponya. Nah, sekarang kita coba reload lagi, harusnya si jatuh temponya terhide ya. Coba reload. Oke ya, si jatuh temponya sekarang udah hide. Nah, sekarang si jatuh tempo itu akan muncul ketika diklik si kredit ya, jenis transaksi kredit baru dia muncul. Kalau misalnya tunai dia ke hide lagi. Nah, caranya berarti kita coba lihat dulu ID jenis transaksinya apa ya. Nama ID-nya kita lihat. Nah, ini ID-nya jenis transaksi. Jadi kita bikin perintah seperti ini. Kita bikin dulu sebuah functionnya dulu, function show JT misalnya. Nah, ini kebalikannya dari hide yaitu show. Kemudian di sini kita kasih sebuah perintah ketika jenis transaksi .change ya berubah. Maka di sini kita kasih fungsi if kalau kita bikin dulu variabel jenis transaksi. Variabel jenis transaksi sama dengan this.file ya. This.file, jadi dia mengambil value dari jenis transaksi. Kemudian kita kasih if jenis transaksinya sama dengan kredit, maka kita tampilkan si jatuh temponya. Berarti kita tuliskan perintah show jt. Oke. Setelah itu else, kalau misalnya bukan kredit, maka dia harus di hide lagi ya, hide jatuh tempo. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini asalnya kan dia terhide ya. Sekarang kita coba pilih kredit. Nah, sekarang dia muncul jatuh temponya. Kemudian kita tunai. Nah, dia hilang lagi ya, atau terhide lagi. Nah, selanjutnya misalnya ketika kita pilih kredit ya, maka jatuh temponya itu adalah 1 bulan dari tanggal transaksi atau 30 hari dari tanggal transaksinya ya. Jadi transaksinya harus dipilih dulu sebelum kita pilih jenis transaksi, atau kita kasih nilai defaultnya untuk tanggal transaksi itu adalah tanggal hari ini misalnya ya. Berarti di sini di tanggal transaksinya kita coba cari. Nah, ini tanggal transaksinya. Kita kasih default value itu adalah tanggal hari ini. Kita pakai fungsi php date ya, ymd. Oke ya. Nah, ketika kita reload, oh ya, echo-nya belum ya, echo save, kita reload lagi. Nah, maka yang muncul adalah tanggal hari ini gitu ya, defaultnya. Nah, ketika kita rubah otomatis otomatis tanggalnya pun berubah gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita pengen ketika kita klik kredit, maka si jatuh tempo ini default value-nya itu adalah 1 bulan atau 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buka lagi ya si VS Code-nya, kita ke info tunjukan.php,
Kemudian di sini kita bikin sebuah function, misalnya get jatuh tempo misalnya ya. Kita kasih function di sini, function get jatuh tempo misalnya ya. Kemudian nah di sini kita ambil si nilai tanggal transaksinya ya, si value tanggal transaksinya kita ambil dulu, var tanggal transaksi sama dengan tanggal transaksi dot value. Kemudian nah ini kan tanggal transaksinya udah dapet nih. Kemudian kita proses ya untuk menentukan jatuh temponya. Nah, berarti kita di sini gunakan Ajax ya. Ajax seperti ini. Kemudian tipenya kita kasih post saja, tipe pengiriman datanya. Kemudian URL-nya nanti ke penjualan ya, ke penjualan. Nanti di penjualan kita di controller penjualan nanti kita bikin metode yang namanya get jatuh tempo gitu ya. Kemudian data yang dikirimkannya itu adalah ya, kita kasih di sini data yang dikirimkannya itu adalah si tanggal transaksi ya. Kemudian cache-nya kita false saja. Kemudian nah ini ketika si Ajax ini berhasil mengakses URL-nya, kemudian dia mendapatkan sebuah value. Nah, di sini kita tulis success function-nya ya. Kita kasih function respond. Kemudian nanti si value jatuh temponya itu akan diisi dengan si respon dari si get jatuh tempo yang nanti value-nya akan kita dapatkan di metode get jatuh tempo di controller penjualan. Oke, jadi kita kasih di sini jatuh tempo dot file sama dengan respon. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya kita bikin dulu metode get jatuh temponya di controller penjualan. Kita bikin dulu ya. Function get jatuh tempo. Nah, di sini untuk menentukan tanggal berikutnya atau 30 hari dari tanggal transaksi atau berapa hari pun dari tanggal yang sudah kita tentukan. Untuk kodenya bisa nah, kemudian kita copy aja perintah yang ada di sini ya. Kita copy paste di function get jatuh temponya ya. Nah, di sini tanggal transaksinya otomatis dia ngambil dari tanggal transaksi yang tadi dikirimkan lewat Ajax ya di sini. Nah, dia akan mengirimkan sebuah data, parameternya tanggal transaksi, isinya itu tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu diambil dari value yang ada di form tadi ya, yang tadi di inputan tanggal transaksinya. Kemudian si tanggal transaksi itu dikirimkan ke si metode get jatuh tempo yang ada di controller penjualan. Nah, di sini tipenya post, maka di sini untuk menangkap datanya dia juga menggunakan this input post. Nah, kemudian di sini si variable jatuh tempo itu dia menghitung 1 bulan dari tanggal transaksinya ya. Kemudian dia menampilkan di sini di echo jatuh temponya. Nah, kita coba ya, kita reload. Nah, sekarang kita coba di sini kan posisinya 6 Desember 2020 ketika kita pilih kredit. Nah, di sini di jatuh temponya otomatis dia 6 Januari 2021 ya, artinya 30 hari dari tanggal transaksi ini. Nah, sekarang kita mau misalnya ketika kita rubah si tanggal transaksinya ya, misalnya jadi tanggal 7, otomatis si jatuh temponya pun harus berubah kan. Nah, kita tambahkan perintah di input penjualan. Di sini kita tambahkan, jadi ketika si tanggal transaksinya berubah, nah di sini kan ketika tanggal transaksinya tanggal transaksi
dirubah, nah maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah hitung lagi, kita dapatkan lagi si get jatuh temponya. Nah, otomatis ketika kita reload, kita coba lagi. Ini kan tanggal 6, kita pilih kredit. Nah, ini kan tanggal 6 Januari 2021. Kalau misalnya kita rubah jadi tanggal 10, nah otomatis si jatuh temponya pun akan ikut berubah. Dan jatuh tempo ini nggak boleh diedit ya. Jadi kita kasih read only untuk jatuh temponya. Kita kasih read only untuk jatuh temponya ya. Mana ya jatuh tempo? Nah ini kita kasih read only aja. Oke. Nah, kita reload, kita coba lagi. Misalnya ini tanggal 26 nih. Otomatis ketika kita pilih kredit harusnya jadi 26 Januari ya 2021. Oke. Nah sekarang kita coba tampilkan si nama kasirnya ya. Nama kasirnya. Nah sebelumnya ketika kita login kan kemarin di di controller AUTH ya. Ketika kita melakukan login, maka di sini kita mendaftarkan beberapa data ke dalam session ya. Ada ID user, ada nama lengkap ya. Nah, kita tinggal panggil aja di sini. Nah, misalnya di ID user nih, value-nya kita tambahkan echo this session user data ID user ya. Nah, kalau misalnya kita ganti ini ya, hiddennya kita ganti jadi teks supaya tampil dulu ya. Apakah si ID usernya bisa kita tangkap atau sudah tampil atau belum? Kita reload. Nah, di sini kan udah ada ya user 001. Itu untuk ID usernya ya. Nah, sekarang kita hidden dulu. Jadi kita nggak perlu menampilkan si ID usernya. Yang kita perlu adalah si username-nya aja. Nah, di sini kita copy paste saja yang value ID user. Kita ganti yang ID usernya ke jadi nama lengkap ya. Oke. Kita reload. Oke ya. Nah, sekarang dia muncul jadi Adam Abdia untuk kasirnya. Atau misalnya kita juga pengen nampilin di sini karena si data ini hanya untuk sebagai pemberitahuan saja bahwa si kasir itu namanya, bahwa kasir yang aktif itu siapa. Nah, jadi kita bisa nambahkan juga di sini misalnya ID usernya juga. Ya. Di sini kita tambahkan aja. Kita copy. Kita kasih titik strip kayak gini supaya ada pemisah. Oke. Kita kasih space. Oke ya. Nah, karena yang nantinya masuk ke tabel itu kan si ID usernya doang yang kita hidden gitu ya. Nah, kalau yang si form ini yang ditampilkan itu hanya sebagai pemberitahuan bahwa si user yang aktif itu adalah Adam Abdia. Nah, otomatis di sini udah muncul si ID user dan si nama usernya atau nama lengkap dari usernya. Nah, ini juga nggak boleh dihapus kayak gini ya, nggak bisa diedit, harusnya nggak bisa diedit kayak gitu. Jadi kita kasih read only juga. Oke. Kalau sudah, kita reload lagi. Dan sekarang ini nggak bisa diedit ya. Nah, sekarang ini udah ketahuan nih kasirnya siapa. Oke. Nah, sekarang kita coba validasi lagi. Misalnya ini kan si pelanggan dan jenis transaksi kan harus diisi ya. Ketika kita simpan ini nggak boleh kesimpan dulu kalau misalnya si pelanggan dan jenis transaksi belum diisi atau si data barangnya masih kosong. Itu harus kita cek dulu ya. Nah, nanti notifikasinya atau alertnya kita gunakan Swift Alert ya. Kita gunakan Swift Alert. Jadi kita coba tambahkan dulu Swift Alertnya ke dalam aplikasi kita. Nah, caranya kita cari aja di Google. Kita search aja Swift Alert. Swift Alert ya. Nah, di sini ada swiftalert.github.io ataupun bisa juga di sini ada Swift Alert Guides-nya. Ya. Kita coba yang atas, yang paling atas ya. Nah, kita coba yang paling atas di sini. Nah, yang ini kan alert biasa kayak gini nih.
Kalau misalnya pakai Sweet Alert, dia tampilnya kayak gini gitu. Jadi lebih interaktif dan lebih bagus juga ya desainnya. Nah, di sini ada installation-nya. Nah, untuk installation-nya kita bisa menggunakan CDN atau misalnya kita download dulu ya. Nah, tapi di sini ada nggak ya untuk download and install? Ini pakai npm installnya atau dari CDN. Tapi kita lihat dulu ya. Untuk CSS-nya kita ngambil dari mana coba? Atau biar gampang kita coba back dulu ya. Nah, di sini kita coba yang sweetalert.js.org. Nah, di sini lebih mudah ya. Di sini untuk configuration-nya coba kita coba configuration-nya nggak ada ya. Kita coba ke dokumentasi lagi. Mana ya? Ada. Ini coba guide. Iya di sini. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Nah, kita tinggal copy aja. Asalkan kita connect ke internet ya. Kita gunakan CDN aja biar cepat. Copy. Kita tempel di template. Nah, kita copy paste di bagian library JS-nya di bawah Flatpicker. Kita coba copy paste. Kemudian di sini ada CSS-nya nggak ya? Harusnya ada CSS-nya yang kita masukkan. Coba ini installation CDN. Nah, kita coba untuk menampilkan swal hello world dulu ya. Swal hello world, coba misalnya ketika si form ini disubmit ya. Jadi nanti perintahnya itu ketika si formnya disubmit itu kalau misalnya masih ada inputan yang kosong itu muncul pesan ya. Nah, jadi di sini kita kasih form, kasih ID formnya, ID sama dengan form penjualan ya. Kemudian di sini metodenya kita kasih post aja. Oke. Sekarang kita bikin untuk validasinya. Jadi ceritanya itu ketika si form penjualan disubmit, nah, oke. Coba kita munculkan dulu alert ya. Alert test misalnya. Ininya kita return false dulu supaya tidak jalan. Kita coba reload. Di sini jatuh temponya muncul ya, berarti ada yang error untuk jQuery-nya. Kita console unexpected token. Berarti di sini kurang ya. Oke, ini kurang. Bukan di sini. Maaf ya. Tapi harusnya di sini. Nah, kayak gini. Ya. Ini kita copy paste di sini. Jadi ketika masih salah lagi, return false. Oke, kita coba ulangi lagi. Ada yang salah. Jadi ketika form penjualan .submit function, nah kayak gini harusnya ya. Nah, baru dimunculkan alert test, coba ya. Muncul nggak alert? Kemudian di sini kita kasih return false. Return false. Kita coba reload. Oke, errornya udah hilang. Sekarang kita coba klik simpan. Nah, di sini muncul ya alertnya. Nah, sekarang kita coba ganti jadi pakai swal. Oke. Kita coba klik. Nah, udah jalan ya. Untuk sweet alertnya udah jalan. Sekarang kita coba membuat validasinya. Jadi di sini kita coba misalnya var no factor sama dengan no factor .val. Oke.
Kemudian kita cari lagi form yang tidak boleh kosong, tanggal transaksi juga tidak boleh kosong ya, walaupun kita kasih default value-nya, tapi takutnya terhapus atau apa, jadi kita coba validasi juga di sini. Transaksi sama dengan tanggal transaksi .file, kemudian pelanggan ya, var kode pelanggan sama dengan kode pelanggan .file. Jadi yang nanti kita cek itu adalah si kode pelanggannya ya. Ini kan di dalam si nama pelanggan tadi itu kan ada kode pelanggan yang di hide ya. Nah itu yang nantinya akan kita masukkan ke dalam tabelnya atau ke dalam database-nya. Kalau si nama pelanggannya itu hanya sebagai informasi saja. Mana ya? Di sini. Nah ini ya, ada kode pelanggan dan nama pelanggan. Yang masuk ke dalam database itu adalah si kode pelanggan yang di hide ini. Oke, kemudian jenis transaksi ya, var jenis transaksi sama dengan jenis transaksi .file. Oke. Terus apa lagi? Udah ya, itu aja. Kemudian nanti kita bakal ngecek kalau misalnya data barangnya masih kosong itu jangan dulu bisa diinput ya. Tapi nanti kita coba untuk membuat validasi yang pembagian atasnya dulu. Kita coba pakai if no faktur sama dengan kosong. Nah, kita bikin while misalnya nomor faktur harus diisi. Oke. Kita coba reload, kita kasih return false ya, jangan lupa, artinya nanti si submitnya dinonaktifkan, return false. Oke. Kita reload, kemudian kita coba klik simpan. Nah di sini nomor faktur harus diisi ya. Nah supaya lebih menarik lagi si tampilan suite alertnya, kita coba lihat dokumentasinya. Nah di sini seperti ini ya. Di sini di sini ada error sukses dan info. Kalau error sukses seperti ini, kalau misalnya error, nah nanti kita coba ini yang ini aja ya. Kita coba misalnya oops, kita kasih pesan oops misalnya. Nomor faktur harus diisi. Walaupun nanti si nomor fakturnya itu akan kita buat automatic numbering ya. Kita coba reload. Kita coba klik simpan. Nah di sini karena di sini tadi si pesannya itu adalah atau si CSS-nya itu sukses, maka tadi checklist ya. Tapi kalau kita error misalnya, kita reload lagi, kita simpan lagi. Nah di sini ada peringatan error seperti ini. Ups, nomor faktur harus diisi. Atau jangan error lah, karena sebuah peringatan, jadi kita kasih warning aja. Coba reload, kita coba simpan lagi. Nah ini ada peringatan, ups, nomor faktur harus diisi ya. Jadi tampilannya lebih elegan. Oke, selanjutnya untuk tanggal transaksi dan lain sebagainya kita tinggal copy paste saja ya, copy paste else. Nah ini kita ganti jadi tanggal transaksi, kemudian di sini kita ganti tanggal transaksi harus diisi, kita copy paste lagi. Kemudian kode pelanggan ya, pelanggan harus diisi misalnya kan. Kemudian terakhir itu jenis transaksinya.
jenis transaksinya. Kalau misalnya masih kosong berarti di sini jenis transaksi harus diisi. Oke, kalau misalnya semuanya terisi, kita return true. Artinya submitnya dijalankan. Kita reload. Nah, sekarang kita coba nomor fakturnya kan kosong. Nah, kok otomatis nomor faktur harus diisi. Kalau misalnya sudah diisi, karena si tanggalnya sudah terisi, berarti dia harus lompat ke si pelanggan ya. Tapi jenis transaksi harus diisi ya. Bentar. Si pelanggannya tidak terdetek. Kode pelanggan.file. Ini kode pelanggan sama dengan kosong. Kode pelanggan coba ya, kita bisa cari si kode pelanggan ID-nya. Harusnya sih di sini ada ya. Kode pelanggan.file. Else if kode pelanggan sama dengan kosong, pelanggan harus diisi. Ininya pun udah ya, kode pelanggan.file. Yang salah di mana ya? Kita coba nonaktifkan dulu. Coba di sini kita kasih value dulu ya si kode pelanggannya. Oh iya, di sini ID-nya belum ada ya. Maaf. Oke, jadi kita Ctrl Z lagi, kita tambahkan ID-nya saja. ID kode pelanggan. Oke. Sekarang kita reload lagi. Nah, ini nomor faktur kosong. Kita isi, harusnya loncat ke pelanggan harus diisi. Oke, misalnya nanti diisi. Kemudian jenis transaksi. Nah, di sini kenapa pelanggan lagi ya? Oh iya. Karena kan si kode pelanggannya itu nanti kan berdasarkan pilihan yang tadi nantinya akan muncul ya di dalam model. Jadi tentunya ini kan yang muncul itu si nama pelanggannya ya. Oke, jadi udah, yang penting udah tampil ya si datanya atau si validasi datanya. Nah, sekarang kita akan memvalidasi ketika si data ini kosong ya. Ketika si data ini kosong, maka jangan dulu diinputkan juga ya. Jangan dulu bisa diinput. Kenapa? Karena belum ada data barang yang dimasukkan. Nah, cara ngeceknya kita bikin sebuah function lagi. Namanya function check barang. Cek barang ya. Kita gunakan ajak lagi ya. Kita copy paste saja ajaknya. Kita ganti metodenya jadi cek barang. Kemudian di sini data yang dikirimkannya tidak ada. Kemudian nah di sini kita bikin sebuah form lagi di paling atas saja. Di sini input tipenya hidden, atau kita bikin teks dulu aja. Kemudian ID-nya itu adalah cek barang. Nanti dia akan mendeteksi jumlah barang yang ada di dalam si keranjangnya ya. Oke, kita balik lagi ke jQuery-nya, ke Ajax-nya nih. Mana tadi? Oke nih ya, cek barang. Ininya berarti cek barang. Barang ya, coba lihat. Oke, ID-nya cek barang. Kita bikin dulu metode cek barangnya di dalam kontrol penjualan, function cek barang. Kemudian di sini kita coba mendetek ke tabel temporary detail penjualannya, apakah sudah ada barang atau belum gitu ya. Nah, caranya berarti kita butuh mengakses model penjualan. Tapi di sini kita belum buat model penjualannya. Nah, jadi kita bikin dulu model penjualannya. Ini file model penjualan.php. Di model penjualan.php kita bikin kelasnya dulu biasa, kelas model penjualan extend CI model. Kemudian kita bikin function namanya get atau cek barang. Di sini untuk query-nya itu adalah this
Nah, di sini kan nanti kan berdasarkan user, karena nanti misalnya ada beberapa user yang login. Nah, maka nanti kita cek nih apakah barang dengan si user, apakah ada transaksi barang ya, atau barangnya sudah ada belum nih untuk si user kasir ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan where si kasirnya siapa, nanti kan kalau misalnya si kasir A dia sebenarnya udah input gitu ya, nanti kedetek di kasir B gitu ya. Nanti kedetek di kasir B, padahal si kasir B belum melakukan input data. Nah, jadi kita gunakan berdasarkan si nama kasir atau si ID usernya ya. Berarti di sini kita bikin ID user sama dengan this session user data ID user. Oke. Kemudian kita bikin query-nya return this db get where. Kita carinya, kita ngeceknya di tabel, karena ini kan belum masuk dulu ke tabel penjualan ya, tapi dia masih di temporary. Nanti dia masuk dulu ke temporary, ketika di submit baru dia masuk ke si penjualan detailnya. Nah, jadi yang kita cek dulu adalah si penjualan detail temporary-nya. Nah, di sini juga kan ada ID usernya ya. Jadi return this db get where penjualan detail temp array ID user sama dengan variable ID user. Oke. Nah, yang kita cek adalah jumlah datanya ya. Berarti kalau misalnya jumlah datanya ada, maka dia bisa langsung menyimpan data. Tapi kalau misalnya jumlah datanya masih kosong, berarti dia nggak boleh nyimpan data dulu. Datanya harus diisi dulu gitu ya, data barang. Berarti di sini kita tinggal panggil misalnya jumlah data, misalnya jumlah data barang sama dengan this model penjualan cek barang ya. Nah, sebelumnya di sini kita belum meload modelnya ya. Jadi kita bikin dulu konstruktor function construct parent construct. Nah, di sini kita load this load model. Nama modelnya itu adalah model penjualan. Oke. Oh, sudah. Di sini berarti function yang kita gunakan untuk menghitung jumlah data yaitu num row. Ya, oke. Kita tinggal echokan saja di sini, echo jumlah data barang. Oke, kita coba reload. Reload ya. Ini masih kosong. Nah, nanti kita kita ngeceknya ke sini gitu. Kita ngeceknya ke si cek barang, si form cek barang tadi. Di input penjualannya di sini kan udah bikin fungsinya. Berarti ketika si si form ini di load, maka dia harus ngecek dulu apakah ada barang yang sudah ada di dalam keranjang atau belum ya. Berarti di sini kita load dulu si function cek barangnya. Kita coba reload. Nah, di sini 0 kan? 0 karena belum ada barang yang masuk. Nah, misalnya di sini kita isi dulu ya barangnya nih. Nah, barangnya kan belum tampil juga di sini ya, tapi kita coba cek dulu nih. Kita coba cek dulu. Kita coba tambahkan dulu di penjualan detail temp-nya. Kita coba masukkan sebuah data. Misalnya di sini barang master. Kita coba insert ya. Insert misalnya nomor fakturnya ngarang aja tes, kode barangnya BR002, harganya misalnya BR002 itu berapa ya? Misalnya di sini kita tampil harga yang ada BR003 aja lah. BR003 harganya itu 3.000 ya. 30.000, 300.000. Kita nya 1. ID usernya itu tadi di sini kan baru ada satu user ya, yaitu USR001 gitu ya. Kita coba lihat takut salah kodenya. Oke, bener ya, USR001. Kita coba go. Nah, otomatis ketika kita reload di sini nanti dia ngecek barangnya dulu nih. Berarti dia ada barang satu atas nama atas nama kasir ini ya.
atas nama kasirnya nih, karena dia yang inputin gitu. Nah kalau misalnya kita ganti user, kita coba tambahkan dulu user baru. Misalnya user barunya kita tambahkan, kita insert misalnya kodenya WSR002, nama lengkapnya misalnya Dava Fatih misalnya gitu kan, nomor HP-nya 082221, ngarang aja lah. Username-nya misalnya Dava, password-nya Dava juga. Untuk levelnya kita kasir misalnya, kode cabangnya TSM. Nah ini belum ada pembagian hak akses ya, tapi nanti kita coba buat pembagian hak aksesnya. Kita logout dulu ya. Nah ini logoutnya karena belum ada, jadi kita gunakan AUTH logout. Oke, ini udah logout, kita coba login Dava, kita sign in, dia masuk, kita coba cek data transaksinya. Nah di sini masih 0 ya, karena untuk user ini, untuk user 002 ini dia belum melakukan penginputan. Yang sudah melakukan penginputan itu adalah si user 001. Jadi kalau kita logout lagi, kita login lagi sebagai Adam, kita masuk lagi ke transaksi penjualannya, maka di sini sudah muncul ya, di sini muncul nih data penjualan atau data barang yang ada di dalam si penjualan detail temporary-nya. Dia udah kecek gitu, jadi nggak bentrok nantinya ya antara si user satu dengan user yang lainnya. Oke, kita karena ini udah jalan, jadi kita hide, kita tutup ya, kita hide. Nah, hidden, kita reload. Oke ya, sekarang udah hilang, jadi dia posisinya ada, cuman di hide aja karena nggak perlu ditampilkan untuk itu ya. Oke, untuk video kali ini, untuk form validasinya sudah selesai. Nanti di next kita coba menginputkan data, atau kita coba membuat automatic numberingnya dulu ya untuk nomor fakturnya, dan kita juga coba menampilkan data pelanggan dengan model supaya bisa dipilih nanti data pelanggannya. Kemudian nanti di next video selanjutnya juga kita coba menginputkan data barangnya melalui Ajax ke si tabel penjualan detail temporary-nya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.